Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Ferry Suharto FM, dalam acara Sabda Saban Hari Paroki Santo Paskalis Cempaka Putih, Jakarta. Dalam permenungan kali ini, kita akan mendasarkan diri pada Injil yang dipakai atau dibacakan untuk hari dan darah Kristus, yakni Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58. Akulah roti hidup. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, tidak mati darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan darahku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, abad ke-14 ketika Sultan Ottoman menguasai Tanah Suci, kami para Fransiskan, di mana di situ kami menjaga ruangan yang dulu dipakai oleh Yesus sebagai ruang untuk merayakan perjamuan terakhir atau disebut senakel, akhirnya diusir pergi, dan biara itu dikuasai oleh Sultan dengan tentaranya, dan banyak ruangan diubah tentu saja untuk menjadikan tempat itu tempat ibadah. Mereka merusak, menghancurkan berbagai hiasan, ukiran, mosaik atau ikon-ikon yang menggambarkan tubuh Kristus atau juga menggambarkan perjamuan terakhir atau menggambarkan gambar-gambar kudus Kristiani. Dan kemudian semuanya ya habis. Dan kemudian setelah akhirnya Israel menguasai Tanah Suci, biara itu tidak juga bisa dikembalikan kepada kami, tetapi dikuasai oleh pemerintah, karena memang di bawah biara itu ada situs yang menjadi tempat ziarah orang-orang Yahudi, yaitu makam Raja Daud. Tetapi kita masih bisa mengunjungi tempat itu. Yang menarik adalah bagaimana itu kembali, padahal banyak lukisan dan mosaik yang berwarna Kristiani sudah dihancurkan. Apa yang menjadi tanda bahwa ruangan perjamuan itu di situ? Rupanya ada satu ukiran yang tidak dihancurkan oleh kaum Muslim, karena mungkin mereka tidak menyadari bahwa ikon itu punya hubungan dengan iman Kristiani. Ikon itu adalah gambar burung pelikan. Apa hubungan antara burung pelikan dengan iman kita? Kalau burung merpati kita tahu itu melambangkan Roh Kudus, tapi burung pelikan siapa yang dilambangkan? Burung pelikan bisa mengetahui dan mengenali sikap-sikap atau sifat-sifat induk pelikan. Maka ada satu yang menarik, yaitu bahwa induk pelikan itu ketika dia tidak bisa menemukan lagi makanan untuk anak-anaknya, ia kemudian melukai dirinya, mematuk dagingnya, dan memberikan dagingnya sendiri untuk diberi makan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya hidup. Sifat mulia burung pelikan inilah
yang kemudian diangkat oleh Santo Thomas Aquinas untuk kemudian menjadi lambang pengorbanan Kristus sendiri, untuk kemudian dijadikan sebagai madah yang dipakai pada saat kita menghormati Ekaristi. Maka ketika tahun 1264 Paus kemudian resmikan perayaan tubuh dan darah Kristus seperti yang kita rayakan ini, lagu atau madah yang digubah Santo Thomas Aquinas yang diberi judul Adorote Devote, di situ dikatakan dalam baitnya yang keempat, Yesus diberi lambang sebagai pelikan yang suci. Saudara-saudara terkasih, kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, Ekaristi. Dan dalam Hari Raya ini, Kristus yang mengorbankan dirinya, yang dilambangkan dengan tubuh dan darahnya yang diberikan untuk keselamatan kita, menjadi tema utama. Yesus sendiri dalam Injil yang kita dengar mengatakan bahwa akulah roti hidup. Dan kita diajak untuk menyambut roti hidup ini, karena barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Pertanyaannya, bagaimana roti itu bisa membuat kita hidup sampai selama-lamanya? Saudara-saudara terkasih, kalau Yesus berbicara, akulah roti hidup, maka makan roti hidup itu tidak sama dengan makan roti biasanya. Kalau makan roti biasanya kita cukup dengan menggigit, mengunyah, menelannya, lalu selesai. Hanya secara fisik saja. Tapi makan roti hidup berarti mempersatukan diri kita dengan hidup Kristus. Maka kita kemudian bisa juga seperti Yesus berkata, akulah roti hidup. Artinya hidupku kini sudah menjadi seperti roti. Akulah roti hidup, hidupku sudah menjadi seperti roti. Artinya roti yang siap dibagi-bagi, seperti Kristus juga membagi tubuhnya untuk keselamatan bagi banyak orang. Mempunyai hidup yang seperti roti yang dibagi-bagi, itulah hidup yang adil. Keadilan sejati adalah ketika kita memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dan hak paling utama adalah keselamatan, kebahagiaan. Karena itulah menjadi roti yang siap dibagi, menjadi hidup yang adil adalah menjadi orang yang bersedia dan mau untuk terlibat dalam mengusahakan keselamatan banyak orang, mengorbankan diri demi kebaikan banyak orang. Saudara-saudara terkasih, pengorbanan inilah yang membuat kita bisa selamat. Karena Yesus sendiri berkata bahwa barang siapa menyelamatkan nyawanya, justru akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya untuk aku, maka ia akan diselamatkan. Maka mempersatukan diri dengan Kristus menjadi roti yang siap dibagi, mengorbankan diri, menjadi jalan keselamatan kita. Saudara-saudara terkasih, tidak hanya dalam iman, dalam hidup sehari-hari pun kita melihat bahwa adanya orang-orang yang rela berkorban, itulah yang membuat sebuah masyarakat dapat tumbuh menjadi kuat. Adanya pahlawan-pahlawan itulah yang membuat masyarakat bisa selamat. Saudara-saudara terkasih, ketika kita menghadapi wabah, apa yang membuat kita bisa selamat dan mengatasi wabah ini? Bukan pertama-tama canggihnya alat-alat medis, tetapi karena ada relawan-relawan. Maka kita baik memberi apresiasi kepada para relawan, kepada para dokter, mereka-mereka yang peduli pada orang-orang yang terdampak pada wabah ini dan kemudian mencari apa yang bisa membantu mereka. Dan tentu saja semua relawan termasuk Anda yang rela untuk tetap tinggal di rumah. Karena dengan kerelaan Anda itulah, maka para dokter juga dibantu. Mereka tidak lagi pusing dengan bertambahnya orang yang sakit, tapi mereka dengan kerelaan Anda di rumah, mereka dibantu, diringankan. Dan kemudian dengan kerelaan Anda di rumah, maka juga penularan jadi semakin dibatasi.
Dan atas kerelaan kita semua itulah, maka saya percaya kita bisa mengatasi wabah ini. Maka keselamatan, kesejahteraan bergantung pada kerelaan setiap dari kita. Survei menunjukkan bagaimana kerelaan atau banyaknya relawan dalam satu negara akan membuat negara itu dengan cepat bisa mengatasi wabah pandemi ini. Tapi bangsa yang masyarakatnya tidak banyak yang peduli, tidak banyak yang rela jadi volunteer dan relawan, maka juga sulit untuk mengatasi wabah dan pandemi ini. Maka merayakan tubuh dan darah Kristus, menyambut tubuh dan darah Kristus yang adalah roti hidup, menjadi pertanyaan bagi kita. Bersediakah Anda menjadi roti yang siap dibagi? Bersediakah Anda diutus sebagai relawan-relawan? Kalau Anda bersedia, maka Anda menjadi orang-orang yang juga membangun keselamatan dan kesejahteraan banyak orang. Anda menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara terkasih, kita tidak akan selamat kalau kita hanya mengumpulkan di lumbung kita sendiri. Berapa banyaknya barang kita kumpulkan tidak akan cukup. Tapi kita akan mencukupi kalau kita berbagi, sehingga lumbung kita ada banyak. Karena lumbung kita yang sesungguhnya bukanlah pada apa yang kita tumpuk dan kita kumpulkan, tapi lumbung kita yang sejati adalah hati kita. Setiap hati yang rela adalah lumbung yang menguatkan kita semua dalam pandemi ini. Setiap hati yang rela adalah hati yang membuat kita bisa melalui semua wabah ini. Tuhan memberkati kita.